Kualitas atau mutu pendidikan tetap menjadi sebuah topik yang hangat untuk diperbincangkan. Hal ini terkait dengan arah masa depan suatu negara. Generasi unggul dihasilkan dari pendidikan unggul. Perkembangan teknologi komunikasi dan digital yang sangat pesat mau tidak mau berpengaruh terhadap dinamika perkembangan pendidikan bangsa kita. Video animasi kami yang berjudul Inovasi Teknologi Pendidikan dan Arah Pendidikan Indonesia akan mengupas lebih dalam bagaimana potret pendidikan Indonesia yang ternyata tidak kalah dengan negara maju lainnya. Eits, tapi kita kenalan dulu yuk dengan pengisi suara animasi kita kali ini. Nama saya Joshua, kelas 9D, absen 16. Nama saya Josephine Sandirkatias Pamikatsih dari kelas 9D, nomor absen 17. Perkenalkan, saya Kisha Alberta Maui, kelas 9D, absen 20. Sebelum kita berkelana lebih jauh, mari kita memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud pendidikan bermutu itu. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup atau life skill. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh besar terhadap dinamika pendidikan di tanah air. Pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 contohnya. Pembelajaran daring berfungsi sebagai penghubung antara siswa dan guru dengan pemanfaatan jaringan internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Media yang digunakan pun sangat beragam. Teknologi informasi dan komunikasi di era industri 4.0 sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan tanah air. Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Teknologi mampu dijadikan sebagai alat untuk menggali lebih banyak ilmu. Nah, saat ini negara kita sedang berbenah menuju ke pendidikan yang semakin maju dengan menggunakan kurikulum prototipe loh, di mana kurikulum ini mengupayakan proses belajar siswa secara mandiri atau bebas sesuai dengan minat dan karakternya. Arah pendidikan semakin jelas, yaitu meningkatkan kompetensi, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri secara mandiri, dan berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan karir. Indonesia merencanakan penggunaan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Esensi kurikulum ini adalah bahwa setiap murid memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Pada kurikulum ini tidak ada penjurusan, jadi para siswa dapat memilih kombinasi mata pelajaran sesuai minatnya. Keunggulan kurikulum ini adalah karena dilakukan melalui kegiatan proyek sehingga lebih interaktif dan siswa dapat mengeksplor lebih banyak isu-isu aktual. Pendidikan semakin mengandalkan teknologi untuk komunikasi, mengerjakan tugas, dan mencari informasi. Aplikasi seperti Google, WhatsApp, Microsoft 365 digunakan untuk sekolah. Teknologi dapat memperlancar interaksi antara guru dan murid, menambah informasi, menciptakan kreativitas, dan lain-lain. Kemajuan pendidikan sangat bergantung pada kemajuan teknologi di daerahnya. Kurikulum merdeka berfokus pada minat dan bakat siswa. Siswa boleh memilih kombinasi mapel sesuai minat, dan siswa dibiasakan untuk mengeksplor isu-isu aktual. Teknologi juga sangat mempengaruhi pendidikan, karena teknologi memiliki banyak manfaat bagi pendidikan. Nah, menyikapi fenomena perkembangan teknologi komunikasi dan digital sekarang ini, kita harus bijak, kreatif, dan selektif. Pasalnya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Bijak dalam bermedia sosial juga mengandung sebuah konsekuensi bahwa sebagian besar dari warga negara yang baik, nilai luhur Pancasila harus menjadi dasar pondasinya. Jangan lupa bahwa jejak digital yang kita posting akan terbaca selamanya. Oleh karena itu, kita harus dapat memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan juga kreativitas yang kita miliki sambil menanamkan semangat dan cita-cita luhur yang terkandung dalam Pancasila. Semangat toleransi, bela rasa, persatuan, musyawarah mufakat, dan menebarkan rasa keadilan dan perdamaian menjadi pondasi utama ketika kita bermedia sosial.
Dengan melalui pendidikan, kita dapat menciptakan generasi muda yang cerdas, mempunyai moral, dan berkualitas, sehingga berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pendidikan bermutu adalah memeratakan kesempatan bagi setiap orang untuk mengenyam pendidikan, memeratakan teknologi khususnya jaringan internet, program peningkatan mutu guru, dan meningkatkan fasilitas sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, itu tadi akhir dari persembahan kelompok 7. Semoga video dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan dari kami. Sebelum meninggalkan video, jangan lupa like dan subscribe akun ini ya. Terima kasih dan salam Serviam.